Selanjutnya, sebelum kita akan lebih lanjut ataupun mempelajari hal-hal terkait dengan desain eksperimen lebih teknis, ada beberapa pengertian yang harus teman-teman pahami dan ini akan terus dipergunakan dalam bentuk desain apapun yang nanti akan dibuat. Yang pertama adalah adanya perlakuan, yang kedua ada yang disebut dengan unit eksperimen, yang ketiga ada yang disebut dengan kekeliruan eksperimen. Apa itu perlakuan, apa itu unit eksperimen, apa itu kekeliruan eksperimen? Mari kita lihat satu persatu. Perlakuan ini didefinisikan sebagai sekumpulan kondisi eksperimen yang akan digunakan terhadap unit eksperimen dalam ruang lingkup desain yang dipilih. Jadi nanti akan ada target ataupun objek ataupun sasaran yang akan kita berikan perlakuan. Nah di sini, jadi perlakuan ini adalah tindakannya. Sedangkan nanti tindakan ini nanti yang akan menjadi targetnya adalah unit eksperimen. Sebelum kita lanjut kepada unit eksperimen, kita akan lihat apa atau bagaimana contoh dari perlakuan itu. Sebagai contoh, ada topik misalnya terkait dengan efek sejenis pakan terhadap pertumbuhan ayam ternak. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari contoh ini, berarti di sini ada perlakuan ataupun ada informasi terkait dengan jenis ayam, kemudian jenis kelamin ayam, kemudian umur ayam, dan contoh nanti juga ada ukuran pakan yang diberikan kepada ayam. Juga nanti bisa jadi terkait dengan waktu pemberian pakan itu sendiri. Nah teman-teman, ini adalah faktor-faktor nanti yang kita bisa jadikan sebagai acuan kita untuk memberikan suatu perlakuan atau treatment khusus. Jadi jenis ayam, jenis kelamin ayam, umur ayam, ukuran pakan, waktu pemberian makan, itu adalah perlakuan-perlakuan ataupun acuan yang akan dijadikan sebagai perlakuan yang akan kita berikan kepada unit eksperimen kita. Nah, untuk perlakuan ini, nanti teman-teman bisa berupa perlakuan yang sifatnya tunggal, atau hanya memperhatikan satu faktor saja, memperhatikan jenis ayamnya saja, memperhatikan jenis kelamin ayamnya saja, kemudian hanya memperhatikan umur ayamnya saja, dan seterusnya. Berarti ini adalah perlakuan tunggal. Tapi juga bisa berupa perlakuannya adalah kombinasi dari jenis ayam dengan jenis kelamin ayam. Kalau jenis ayam itu kan ada yang boiler, ada yang kampung, kemudian juga ayam Bangkok dan sebagainya. Kalau jenis kelamin ayam kan ada jantan, ada betina. Jadi kalau kita nanti memberi perlakuan dengan memperhatikan kombinasi antara jenis ayam dan jenis kelamin ayam, berarti nanti akan ada beberapa contoh yang akan saya contohkan di slide berikut. Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu teman-teman terkait dengan unit eksperimen. Apa itu unit eksperimen? Unit eksperimen adalah entitas tunggal dalam populasi yang dikenai perlakuan dalam sebuah eksperimen, atau disebut juga sebagai individu atau objek di mana data penelitian dikumpulkan dalam suatu penelitian. Itu definisi sederhana dari unit eksperimen. Jadi kalau kita melakukan sebuah eksperimen dengan topiknya efek sejenis pakan terhadap pertumbuhan ayam ternak, berarti yang menjadi unit eksperimennya adalah ayam. Kalau penelitiannya terkait dengan misalnya perubahan ataupun peningkatan prestasi dari metode belajar yang digunakan dari siswa, berarti unit eksperimennya adalah siswa. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga ada yang kita sebut sebagai kekeliruan eksperimen. Apa itu kekeliruan eksperimen? Kekeliruan eksperimen didefinisikan sebagai kegagalan dari dua unit eksperimen identik yang dikenai perlakuan yang sama tentunya untuk memberikan hasil yang sama atau untuk memberikan respon yang sama. Catatan, unit eksperimen identik itu berarti bahwa mereka memiliki kesamaan pada seluruh karakteristik yang dimiliki. Walaupun tidak seluruh, tapi sebagian besar dominannya adalah sama. Sebagai contoh misalnya, ketika kita akan memiliki unit observasi ayam ternak pedaging. Ada ayam 1, ada ayam 2. Kemudian diberikan ukuran pakan yang sama, 70 gram. Kemudian kalau kita lihat ini perlakuan yang diberikan kepada unit observasi kita atau ayam. Kalau kita lihat karakteristik lainnya, misal umur ternaknya sama 3 bulan kedua-duanya. Kemudian jenis kelaminnya sama, jantan kedua-duanya juga.
Kemudian jenis atau ras ayamnya sama, ayam kampung kedua-duanya. Kemudian jumlah pemberian pakan juga sama 2 kali sehari. Nah, kalau kita lihat, karakteristik ini benar-benar identik, benar-benar sama. Tetapi setelah beberapa waktu nanti, kondisi unit eksperimen yang identik ini, kalau kita lihat, misalnya, berat ayam ternak setelah 1 bulan diberikan pakan, belum tentu sama. Bisa jadi ayam 1 menjadi 1,95 kg. Sedangkan ayam kedua misalnya 2,05 kg. Makanya teman-teman, ini ada perbedaan. Nah, perbedaannya adalah sebesar 0,1 kg. Maka ketidaksanggupan atau ketidakberhasilan dari kedua unit observasi memberikan respon yang sama ini yang kita sebut sebagai kekeliruan eksperimen. Jadi ada perbedaan dari respon akhir yang diberikan. Karena kalau kita lihat sebenarnya dengan karakteristik yang sama, dengan perlakuan yang sama, boleh jadi seharusnya misal kalaupun memberikan 1,95 kg seharusnya, maka ayam kedua pun sama, harus 1,95 kg, tidak 2,05 kg. Nah, ini ada apa? Ini karena mungkin saja ini adalah ada pengaruh dari karakteristik yang lain. Bisa sebagai contoh, kita tidak melihat ya berat ayam awal berapa kan gitu. Nah, teman-teman, jadi di desain ini seharusnya nanti kita akan dapatkan respon akhir yang sama ketika karakteristik penelitian yang utama yang kita miliki itu adalah sama atau identik.